Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang jimat pelaris dagangan, tradisi klinik kuno yang masih eksis di zaman modern. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Penggunaan jimat pelaris yang masih eksis di kalangan masyarakat Indonesia merupakan wujud dari kearifan lokal dan tradisi warisan leluhur di masa lalu. Kepercayaan terhadap hal-hal berbau klinik menjadi salah satu kearifan lokal yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya ditandai dengan penggunaan penglaris atau dalam kata baku bahasa Indonesia disebut pelaris, baik dalam bentuk jimat maupun kekuatan gaib yang diyakini mampu membantu memajukan usaha. Penggunaan pelaris termasuk warisan sistem kepercayaan hidup manusia prasejarah, yaitu animisme dan dinamisme. Caroline Pooni dalam African Literature, Animist and Politics, 2001-10, menjelaskan, kepercayaan animisme bermula dari bahasa Latin, yakni anima, yang diartikan sebagai roh. Animisme merupakan kepercayaan pada makhluk halus dan roh sebelum manusia yang mendapatkan pengaruh dari ajaran yang sifatnya diyakini sebagai wahyu Tuhan. Animisme juga membuat seseorang percaya bahwa alam yang meliputi gunung, hutan, gua, dan kuburan memiliki jiwa yang harus dihormati. Jika tidak, maka roh yang bersemayam di dalamnya akan mengganggu manusia. Singkatnya, animisme adalah kepercayaan pada kekuatan pribadi yang hidup di balik semua benda. Hal ini merupakan pemikiran yang sangat tua dari ajaran kehidupan manusia. Ajaran ini pula merupakan wawasan mengenai alam semesta dan dunia yang diyakini bukan hanya menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup saja, tetapi juga roh yang hidup berdampingan dengan manusia. Sementara dinamisme didefinisikan sebagai kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Di zaman prasejarah, banyak orang menggantungkan hidupnya pada benda-benda yang mereka yakini memiliki kekuatan seperti api, batu, air, pohon, binatang, hingga manusia. Ketergantungan tersebut sama halnya seperti agama yang memberikan kenyamanan serta rasa aman bagi penganutnya. Jimat pelaris. Meskipun zaman sudah modern, sampai saat ini kepercayaan animisme dan dinamisme masih hidup di tengah masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa orang yang menggunakan jimat pelaris dalam usaha mereka, khususnya di bidang perdagangan. Sampai saat ini masih banyak ditemukan pedagang yang menggunakan jimat tertentu agar dagangannya laris. Jimat tersebut diantaranya berupa kencing tuyul, celana dalam, air rendaman kaki, hingga ludah pedagang. Beberapa waktu lalu sempat viral, video rekaman CCTV yang menunjukkan seorang penjual siomay tengah meludahi bumbu kacang dan panci berisi siomay dagangannya. Video durasi 46 detik ini sontak viral, dan mengundang banyak pertanyaan hingga kritikan netizen. Meski sang penjual siomay sudah minta maaf, tapi tetap saja banyak netizen hingga pembelinya yang tidak terima. Banyak yang percaya bahwa aksi penjual siomay meludahi dagangannya ini sebagai sebuah jimat atau penglaris agar siomaynya tetap laku. Sampai sekarang masih banyak penjual siomay yang kesal karena citra buruk yang melekat pada penjual siomay karena viralnya video ini. Sebagaimana diketahui, dalam berwirausaha tidak jarang manusia menginginkan hasil yang cepat dan tidak mau rugi. Sehingga ada beberapa orang menghalalkan berbagai cara untuk membuat udahannya laris. Dalam hal ini, ada yang menggunakan cara normal, namun ada juga yang memakai jalan pintas dengan mengandalkan jimat pelaris. Dalam berbagai hasil penelitian dijelaskan bahwa kepercayaan terhadap jimat pelaris yang diperoleh dari dukun yang dianggap sebagai orang pintar dipengaruhi oleh warisan budaya, khususnya pada masyarakat Jawa. Banyak sekali pandangan tentang wong pintar, salah satunya dianggap mampu membantu dalam segala hal.
Kepercayaan semacam itu ternyata masih dijumpai pada masyarakat di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang dikenal dengan kota santri. Hasil penelitian Apita Fikri Indraswari dari Universitas Negeri Semarang berjudul Kepercayaan Pedagang Terhadap Wong Pinter dalam Menunjang Usaha Dagang di Pasar Bintoro Demak menjelaskan bahwa kepercayaan pada wong pinter telah menjadi budaya lokal di kalangan pedagang. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib itu masih terlihat sampai saat ini. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan wong pinter yang masih diakui keberadaannya karena kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Artikel jurnal itu berkesimpulan bahwa peranan wong pinter sangatlah besar dalam usaha dagang di Pasar Bintoro Demak. Dalam hal ini, wong pinter diyakini mampu membantu masyarakat menyelesaikan segala permasalahan hidup. Pedagang menganggap wong pinter sebagai salah satu ritual yang harus dilakukan sebelum membuka usaha dan diyakini dapat mengembangkan usaha dagang. Pedagang biasanya datang ke wong pinter bukan hanya meminta jimat pelaris maupun bantuan menunjang usahanya, tetapi juga menjatuhkan pesaing. Tradisi penggunaan jimat pelaris juga ditemukan pada masyarakat Islam Aboge di Dusun Tumpang Rejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hasil penelitian Novia Ayu dan kawan-kawan berjudul Membaca Rasionalitas Masyarakat Islam Aboge dalam Penggunaan Sikap Penglaris berkesimpulan, dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan, sebagian masyarakat Islam Aboge tidak dapat terlepas dari tradisi yang diyakini dapat membantu memperlancar usaha melalui sikap penglaris. Sikap dalam hal ini adalah jimat atau cekelan, pegangan. Dalam kearifan lokal pada kepercayaan tradisional Jawa, ada dua macam sikap. Pertama, sikap untuk menahan atau membentengi diri dari serangan kekuatan gaib. Sikap ini biasanya diambil dari raga keluarga terutama ibu sang pemilik lalu dicampur dengan benda-benda tertentu, dibungkus kain putih, dan diberi mantra atau doa. Sikap ini disebut kanoman. Kedua yaitu sikap untuk menahan diri agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain dan jika diketahui tidak akan mencelakakan dirinya. Bahan sikap ini biasanya diambil dari tempat tertentu yang dianggapnya keramat, misalnya kuburan. Sikap kemudian disimpan dalam bungkusan kain putih dan ditiup dengan mantra atau doa. Dimasukkan ke dompet dan tidak boleh terkena air kotor, air kecil dan air mandi. Sikap ini disebut sikap kajiman. Sikap kajiman ini akan mengikat pemiliknya dalam kondisi tertentu yang kadang amat sulit dilepaskan sekalipun menjelang kematian. Dalam artikel hasil penelitian itu dijelaskan penggunaan sikap penglaris atau jimat pelaris oleh masyarakat Islam Aboge dilatar belakangi nasihat orang tua yang sudah turun-temurun dan dianggap sebagai tradisi sebelum memulai berdagang. Alasan lainnya bertujuan agar dagangan laris sekaligus mendapat perlindungan dari gangguan magis. Bertahannya sikap penglaris hingga saat ini tidak terlepas dari proses konstruksi yang terus berputar secara dialektis dalam kehidupan sosial masyarakat Dusun Tumpang Rejo dengan rasionalitas tradisional dan instrumental masing-masing individu. Kunci dalam proses pembuatan sikap penglaris meskipun berbeda dalam tahapan dan media yang digunakan yaitu tirakat yang dilakukan oleh pengguna sikap penglaris. Penglaris yang selama ini diberi stigma negatif oleh masyarakat ternyata merupakan doa secara Islam untuk memohon kepada Allah agar dagangannya laris. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, bagaimana pendapat Anda tentang kisah ini? Silahkan tuangkan pendapat Anda di kolom komentar. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah-kisah kami yang lain bukan? Silahkan ikuti kisah-kisah kami selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.